Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di siang hari ini, tepatnya hari Selasa 10 Agustus 2021, QLM mengudara bersama mitra. Dan alhamdulillah kali ini sudah yang ke-207 silaturahim kita, yang insya Allah manfaat bagi kita semua, insya Allah menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya akan lebih berkualitas. Karena sungguh bahwa QLM adalah satu ruang di mana kita ingin, atau harapan kita adalah menjadikan kita semua dalam kehidupannya lebih berkualitas. Quality life management. Jadi memanage kehidupan kita agar lebih berkualitas. Dan kali ini kita akan membawakan satu tema, membiasakan menyusun rencana kerja. Ini barangkali saja hal yang mungkin mitra tidak membiasakan diri untuk menyusun rencana kerja. Namun kali ini dan seterusnya, mudah-mudahan menjadi pribadi yang senang dengan rencana. Jadi apapun kalau direncanakan, insya Allah niatnya akan bagus sekali. Dan hasilnya pun akan maksimal karena kita punya rencana dengan baik. Nantinya kita akan bahas dengan 9M sebagai rujukan kita, sebagai inspirasi kita untuk menjadikan kita orang-orang yang membiasakan menyusun rencana kerja kita. Apapun pekerjaannya kita rencanakan. Dan kali ini sungguh akan sangat luar biasa manakala kita memahami dan mengetahui serta mengimplementasikan apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari, apa yang hari ini kita diskusikan bersama-sama, yaitu membiasakan menyusun rencana kerja dengan 9M. Apakah 9M itu nantinya akan dijadikan satu rujukan? Iya, ini diantaranya, karena memang masih banyak sekali bahwa menurut para pakar pun demikian banyaknya supaya kita bisa menjadi orang yang membiasakan menyusun rencana kerja. Namun karena kita keterbatasan waktu dan keterbatasan situasi kondisi, sehingga kita mengerucutkan, menyimpulkan, atau paling tidak memberikan satu batasan dengan 9M lah, kita akan bisa menjadi orang yang insya Allah membiasakan menyusun rencana kerja. Nah, ini QLM yang ke-207. Kami di studio senang sekali berjumpa mitra. Senang sekali berbagi dengan mitra bersama-sama rekan-rekan kami yang ada di studio Radio Jakarta Islamic Center atau di TV channelnya atau di streamingnya. Jadi banyak sekali sebenarnya tools yang digunakan oleh studio Radio Jakarta Islamic Center yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh semua mitra yang ada dimanapun berada, yang terjangkau oleh internet. Mari kita sama-sama untuk membahasnya satu persatu sehingga kita akan betul-betul memahami bahwa nantinya ke depan kita sudah terbiasa dengan membiasakan menyusun rencana kerja. Nah, yang pertama, M yang pertama, kita lihat merencanakan kegiatan. Betul bahwa apapun mesti kita rencanakan, sekecil apapun pekerjaannya mesti kita rencanakan. Karena apa? Dengan rencana tadi saya katakan, maka hasilnya akan sangat maksimal. Dengan rencana kita akan menjadikan diri kita orang-orang yang disiplin, orang-orang yang akan bisa memberi waktu kepada tujuan yang hendak kita gapai. Jadi yang pertama sekali adalah merencanakan kegiatan. Ini setiap kita ini ingin bekerja, maka rencana yang pertama adalah apa sebenarnya sih? Yaitu merencanakan kegiatan. Kita tuliskan apa sih rencananya gitu. Kemudian di sana ada membuat membuat satu skema, membuat satu batasan, satu hal yang akan kita kerjakan. Karena dengan membuat rencana, maka niscaya kita akan memberikan satu kemudahan untuk kita. Bahkan menurut para pakar, para ahlinya ini, kalau kita punya satu hal, katakanlah merencanakan kegiatan, maka yang terjadi adalah kita akan memudahkan kita
melaksanakan tugas-tugas yang ingin kita kerjakan gitu. Atau pekerjaan kita akan terorganisir karena ada rencananya gitu. Jadi betul sekali tidak ngawur-ngawuran gitu. Jadi terorganisir dan kemudian akan menjadi lebih mudah. Nah, ini catatan yang pertama. Kemudian jelas ketika kita merencanakan maka harus kita runut gitu. Harus akurasinya pun harus betul-betul kita pertimbangkan. Jadi kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi akan sangat limit atau sangat sedikit gitu ya. Kemudian juga bisa membuat standar, katakanlah batasan tindakan yang akan kita kerjakan atau standar di mana kita ingin mengerjakan hal seperti ini. Dan perencanaan itu bisa dipakai untuk pedoman kerja kita. Ini hebatnya kita merencanakan kegiatan. Jadi kalau kita bekerja tanpa rencana berarti nggak ada pedoman untuk mengerjakannya. Biasanya kalau orang-orang yang mengerjakan tanpa rencana maka ya larinya kemana-mana. Kita tidak punya satu rel di mana kita akan berjalan, kemudian di situ kita akan pijak, nah sampai kepada tujuan yang kita tuju. Nah ini sekali lagi bahwa dengan merencanakan kegiatan maka hasilnya akan sangat luar biasa bagus. Nah merencanakan itu di dalamnya ada tadi membuat tugas lebih mudah, kemudian tugas kita akan terorganisir dengan apa? Dengan baik menuju arah yang akan kita gapai. Saya akan ke sana nih arahnya. Maka betul-betul kalau kita terorganisir maka akan cepat sampai dan cepatnya selamat gitu ya. Karena tidak lari ke kanan, lari ke kiri. Kita akan lurus ke sana gitu. Kemudian kita juga akan memberikan akurasi yang baik terhadap rencana kita. Karena apa? Gunanya tidak untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan yang barangkali saja ke depan terjadi gitu. Oleh karena itu saya katakan membatasi lah atau melimitasi kesalahan-kesalahan yang akan diperbuat oleh kita dengan adanya satu rencana. Dan kita juga bisa memberi batasan kepada pekerjaan yang akan kita kerjakan atau tindakan yang akan kita lakukan. Kita bisa memberi batasan di situ. Ini bagusnya kita punya rencana sehingga arahnya fokus kita ke sana. Tujuannya adalah ke sana gitu. Dan titiknya di sana. Nah ini kalau kita tidak punya rencana kan jadi kemana-mana ya. Jadi tidak fokus pada akhirnya. Dan bisa jadi kalau orang melakukan sesuatu yang tidak fokus, hasilnya pun tidak akan pernah menjadi hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang tadi saya katakan bahwa perencanaan ini bisa dipakai untuk pedoman kerja kita. Wah luar biasa mitra. Kalau kita punya rencana, kita punya pedoman, ya, kita punya pedoman kerja sehingga sampailah kita kepada yang berbahagia gitu. Karena apa? Kita sudah punya pedoman, kita punya tujuan, kemudian pekerjaannya pun terorganisir atau terarah, nah, itu, maka tidak akan ada sesuatu yang pada akhirnya tidak fokus. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu hal dengan fokus, hasilnya sangat luar biasa sekali. Dan bisa coba mitra mencobanya dengan satu saja merencanakan, kemudian kita memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana tersebut. Di antaranya tadi ada hal-hal yang bisa mendukung perencanaan itu sukses kita lakukan. Ini yang pertama. Jadi jangan salah, kalau kita ingin melakukan sesuatu dan dengan baik dan melakukan sesuatu dengan hasil maksimal, maka perencanaan mesti dibuat. Nah, yang kedua, jadi membiasakan membuat sebuah rencana. Yang kedua adalah menentukan, ini sudah yang ketiga. Yang kedua, membuat jadwal. Nah, ini hebatnya lagi kalau kita membuat jadwal. Jadwal ini juga merupakan satu batasan bagi kita. Kalau kita membuat jadwal tentu kita akan dilatih disiplin diri. Karena ada jadwalnya, kira-kira jam sekian sampai jam sekian saya ini. Kemudian lanjut ini, lanjut lagi ini, sampai selesainya. Jadi jadwal itu membuat kita menjadi orang yang sangat disiplin. Jadi tidak ngawur-ngawur ya, umpamanya 10 jam kita gunakan atau 8 jam kita gunakan, kalau kita buat jadwalnya, maka akan tertata sekali dan rapi sekali. Pertanyaannya, apakah kita sudah terbiasa membuat jadwal sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang semua kita mestinya bisa menjawab dengan baik. Apakah kita sudah biasa melakukan itu atau mungkin belum. Kemudian dengan jadwal juga akhirnya apa? Kita terlatih dengan tanggung jawab. Ya, kenapa? Di dalamnya ada tanggung jawab kan. Kita punya jadwal. Kalau jam 9 sesuai jadwal saya harus begini. Jam 11 sesuai jadwal saya harus begini.
pada jam 12 sesuai jadwal harus begini. Nah ini indahnya kita kalau kita memiliki jadwal. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki jadwal ya? Tadi saya katakan, bisa jadi kita akhirnya membuang waktu yang sedemikian hebatnya, yang waktu itu tidak akan pernah kembali, dan kalau kita kehilangan waktu 1 menit saja, artinya 60 detik kita sudah sia-siakan. Nah, bagaimana dengan waktu yang 1 jam, yang 2 jam, dan itu setiap hari? Nah, ini perlu ternyata menjadi perenungan kita bahwa membuat jadwal itu sebuah kebutuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang terbiasa menyusun rencana untuk pekerjaan kita. Yang ketiganya, tentu dengan jadwal ini kita tidak akan pernah membuang waktu. Ini jadwal ini betul-betul menolong kita akan mengepaskan waktunya. Ini jadwal. Jadi kalau kita punya jadwal, kemudian kita betul-betul bertanggung jawab dengan jadwal tersebut, maka waktu sedikit pun tidak akan pernah terbuang karena semua sudah terjadwal. Nah, ini makanya ya tentu kalau di sekolah ya ada jadwal yang umpamanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai pulangnya. Demikian pula kita ya sebagai seorang yang tiap harinya juga mengerjakan sesuatu mesti dibuat jadwal agar tidak membuang waktu sedemikian banyak yang kita buang gitu. Nah, kemudian apa? Tentu dengan jadwal itu rutinitas kita akan sangat teratur sekali. Tadi saya katakan dengan jadwal itu kita tidak bisa melangkah-langkah. Kalau jam 8 harus begini ya begini, jam 9 begini kan. Karena sesuai dengan jadwal yang kita buat. Nah, sehingga kalau toh mungkin melenceng ya tidak begitu jauh. Ini pentingnya kita membuat sebuah jadwal ya. Nah, atau bila perlu jadwal itu bukan hanya jadwal harian, tapi jadwal mingguan, jadwal bulanan, sampai jadwal tahunan. Artinya kita sudah punya yang namanya lifeline. Jadi garis kehidupan kita gitu. Ini kalau saya setiap harinya di sini, ini jadwalnya ini. Nanti setiap minggu begini, setiap bulan begini, setiap tahun begini, 5 tahun ke depan seperti ini. Itu kalau orang-orang yang saya lihat, orang-orang Korea itu betul-betul dibikin seperti itu. Sehingga ada memiliki paling tidak tadi pedoman untuk bisa melangkah lebih baik. Nah ini miris memang orang kita. Apakah kita punya jadwal yang seperti itu? Kalau kita belum punya jadwal ya, ayo kita memulai membuat jadwal. Dan ternyata dengan membuat jadwal juga bisa menciptakan target kita akan tercapai lebih cepat. Ya karena tadi ada fokus di sana ya. Kita tahu jalannya. Kemudian ada jadwalnya, ya kan? Umumnya jadwal ini berlaku setahun dan yang setahun ini saya harus sampai sini, itu sudah kelihatan banget. Dan ini indah jadinya. Jadi apapun kalau terencana dengan matang dan membiasakan diri dengan rencana, maka betul-betul akan terasa tidak ada beban. Tapi yang terasa adalah keindahan yang luar biasa. Dan itu nanti berdampak kepada produktivitas kita. Kalau kita memang betul-betul mau ya melakukan sesuatu gebrakan yang pada akhirnya akan produktivitasnya akan sangat tinggi dan kemanfaatannya pun pada akhirnya akan sangat tinggi. Mestinya kita seperti itu. Jadi tidak lalu semau mau, karena kita memiliki kebiasaan merencanakan kerja kita ya. Jadi kinerjanya pun akhirnya bisa dinilai. Karena apa? Di dalamnya kan tadi ada self disiplin diri yang tinggi juga karena kita punya jadwal kan gitu ya. Nah, yang ketiga, mitra, ini baru yang ketiga. Yang ketiga adalah menentukan tujuan. Jadi setelah kita membuat jadwal, ternyata kita juga harus menentukan tujuan. Kalau orang yang biasa dengan atau biasa dengan satu rutinitas yang terjadwal, rutinitas yang terplanning dengan baik, maka tentu kita akan melihat, kita akan berpikir di mana saya berhenti. Nah ini menentukan tujuan. Jadi kita ulang kembali, kalau dari atas ya mitra, kita lihat lagi. Nah, dengan membiasakan menyusun rencana kerja, maka yang ketiga adalah, ini yang kedua, dan yang ketiga adalah menentukan tujuan. Jadi hari ini saya sampai mau apa nih? Hari ini sampai di titik apa? Maka ketika kita menentukan tujuan dan dilakukan dengan baik, wow, saya tidak akan pernah lari ke sana kemari.
Karena tujuan saya adalah ke sana gitu. Pernah saya ilustrasikan kalau kita mau ke Surabaya ya, nanti akan naik kereta dan berhenti di Surabaya. Bukan berhenti di mana-mana, kan tujuannya Surabaya. Demikian pula dengan kerja. Jadi kita mesti memiliki tujuan agar tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat atau tidak terlalu melenceng yang pada akhirnya akan membuang waktu saja. Jadi kita punya tujuan. Dengan tujuan itu ternyata kita akan bisa memberikan batasan pada diri kita tentang mampu nggak menentukan gitu, menentukan hal yang ingin kita gapai. Ini dengan tujuan. Karena apa? Dengan tujuan itu kan kita punya tujuan sehingga kita ingin sampai atau kita ingin menggapainya sampai pada titik di mana kita ingin berhenti. Artinya kan ingin menggapainya. Nah, inilah dengan tujuan. Kemudian dengan tujuan pula kita akan bisa memprioritaskan pekerjaan. Karena kalau kita tidak punya tujuan kan bisa tabrak sini tabrak sana. Namun kalau punya tujuan kita menyusun prioritas. Dan istilah first thing first pasti berlaku. Yang mana yang awal yang harus kita kerjakan, yang mana yang nomor 2, yang mana yang nomor 3, yang mana yang nomor 4 dan seterusnya. Kita kalau punya tujuan, jadi karena tujuan saya ke sana maka saya memprioritaskan yang ini. Ini harus prioritas pertama, gitu. Dan nanti ini yang kedua, ini yang ketiga dan seterusnya. Ini ketika kita memiliki tujuan. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa tujuan juga harus spesifik. Jadi tidak bisa orang menggapai sekian banyak tujuan tuh nggak bisa. Harus satu spesifiknya. Karena apa? Segala sesuatu kalau spesifik itu mudah digapainya. Contoh begini, ada anak ditanya lah, bukan anak tanya, kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Terus jawabannya, saya menjadi orang sukses. Ini sangat sulit sekali karena sukses itu banyak sekali. Maka spesifikkan. Contohnya, saya ingin sukses menjadi penjual tempe. Nah, ini sangat spesifik. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana kita mengolah tempe dengan baik, membeli kedelai dengan baik, menjualnya dengan baik. Itu sangat spesifik. Jadi jangan hanya mengatakan ingin sukses. Ini sangat luas sekali. Dan itu tidak spesifik sehingga tidak akan pernah tergapai walaupun satu. Nah, ini pentingnya punya tujuan. Nah, kemudian tujuan juga harus realistis. Jadi tidak bisa ngawur-ngawuran juga. Tadi kemarin kalau nggak salah saya katakan, kalau kita tidak pernah bermain atau tidak pernah nimbrung atau mungkin menjadi ketua partai, nah, jangan berharap kita ini kemudian ingin menjadi anggota dewan ya, karena memang harus melalui seperti itu kan. Nah, ini makanya harus realistis, disesuaikan dengan keadaan saat ini. Kita kadang-kadang kan semua maunya aja ngomong gitu, ingin jadi ini gitu, tapi tanpa melihat kenyataan yang ada ya. Ya akhirnya apa? Jauh panggang dari api kan, nggak kena-kena, nggak sampai-sampai gitu. Nah, ini jadi dengan adanya tujuan kita punya tujuan yang realistis. Kemudian tujuan pula yang terukur pula. Jadi yang bisa kita gapai lah. Jadi kalau kemarin saya katakan bahwa kalau saya seorang karyawan dan kemudian kita ingin menggapai menjadi supervisor, ini sangat mungkin sekali. Atau mungkin menjadi manajer itu sangat mungkin, dan itu betul-betul terukur ke situ gitu ya. Jadi nggak kemana-mana. Nah, ini latihlah putra-putri kita atau anak-anak kita yang masih muda untuk bisa seperti itu. Jadi artinya kalau punya cita-cita, punya impian atau punya sesuatu yang ingin digapai harus yang membumi lah, yang artinya terukur gitu, yang realistis, dan ya kalau kita memberikan waktu pun tidak akan terlalu jauh melencengnya. Jadi akan tepat ke situ. Ini menentukan sebuah tujuan. Nah, pertanyaan kembali, apakah mitra sudah seperti ini? Senang dengan pekerjaannya, kemudian menuliskan tujuannya atau paling tidak goal yang akan kita gapainya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, pasti adalah goal-goal harian yang bisa kita ciptakan. Nah, ini jangka pendeknya, belum lagi menengah dan jangka panjangnya. Di orang-orang yang paham seperti ini, maka ini akan sangat bagus dalam beraktivitas sehari-harinya. Sangat berbeda kalau orang yang tidak punya jadwal, tidak punya tujuan ya, maka kan akhirnya semua mau
mau berhenti dimanapun boleh. Namun sayangnya kan kita harus membuang waktu sedemikian rupa. Kita harus membuang waktu sedemikian yang harusnya ketat kita iring, sehingga sesuai perjalanan kita akan berhasil, atau sesuai dengan apa yang kita berikan waktunya atau time pace-nya. Nah, kita akan menggapai sesuatu. Ya, orang terjadi ini atau kehidupan kita terjadi tidak menggapai apapun karena kita tidak punya tujuan yang spesifik tadi, atau paling tidak kita tidak punya goal yang harus kita ciptakan. Ini kan jadi masalah tersendiri dalam kehidupan kita ya. Artinya kalau kita seperti itu berarti bisa jadi kita nol ya, tidak bisa menciptakan satu goal yang mestinya kita bisa ciptakan minimal satu goal. Padahal kita bisa ciptakan banyak sekali karena kita memang sangat luar biasa. Ini yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat adalah menentukan peran. Nah, ini juga sangat penting sekali. Biasanya kalau kita mampu menentukan peran, kita akan bisa membaginya. Ada peran individu, ada peran teamworknya, ada peran marketingnya, ada peran administraturnya. Ini banyak sekali. Jadi kalau orang yang mampu menentukan peran sendiri, maka dia akan menjadi aktor yang paling hebat. Nah, ini pentingnya kita bisa menentukan peran. Siapa sebenarnya sih yang dijadikan rujukan bahwa usaha ini akan berhasil, gitu. Contohnya itu. Nah, ya tentu kepada diri kita kan merujuknya. Tapi kemudian ya sebaik-baik kita kan bisa mengumpulkan orang-orang pandai, kemudian dijadikan katakan satu wadah, kemudian untuk memanfaatkan ilmu masing-masing ke masyarakat luas ya. Di antaranya tadi kalau saya katakan itu ada teamwork, atau kemudian ada pemeran marketingnya atau marketersnya, atau pemeran administratornya, atau pemeran mungkin untuk sarana prasarananya. Jadi semua harus dibagi-bagi. Itu tidak bisa kita kerja sendiri saja, karena untuk menjadi sukses besar itu sangat sulit angka satu gitu ya. Sekalipun mungkin ya, tapi sangat sulit angka satu. Jadi kalau untuk menjadi orang besar ya harus betul-betul berkongsi dengan orang lain, betul-betul bekerja sama dengan orang lain. Maka menentukan peran ini hal yang penting. Ya, peran saya sebagai apa dalam hal ini, dalam hal yang ingin kita gapai gitu. Atau tadi saya katakan ada peran individunya, ada peran teamworknya, ada peran marketingnya, ada peran administratornya, ada peran yang lain. Jadi kita mesti seperti itu. Jadi jangan tidak punya peran gitu ya. Atau kalau orang mengatakan ya, jadilah Anda pemain di situ ya. Artinya mengambil peranan, tidak hanya jadi penonton. Kalau hanya jadi penonton, ya menikmati nontonnya aja. Namun tidak bisa memberikan yang lebih kepada orang lain. Namun kalau kita menjadi peran, apalagi peran utama gitu, ya tentu akan bisa berbagi dengan yang lain. Bahkan kalau kita menjadi peran utamanya, itu justru kitalah yang akan dikenal oleh banyak orang. Karena peran utamanya kan, dan ketika itu terjadi maka sangat beruntung kita ini. Itu bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemeran, gitu, pemeran utama dalam sebuah dagelan atau sebuah drama atau yang lain, atau sebuah film atau yang lain. Ini yang keempat. Jadi menentukan peran untuk menjadikan kita orang yang terbiasa dengan menyusun rencana, maka di sana juga bisa menentukan perannya. Peran saya sebagai apa dalam rencana ini, atau peran orang lain sebagai apa dalam rencana ini. Gitu. Ini cerdas mitra kalau kita betul-betul melihat ke sana. Nah, yang kelima, kita ada 9M semuanya ya, yang akan kita bahas. Yang kelimanya adalah memahami cara menggapai suksesnya rencana. Ini juga bagian yang penting bagi kita semua. Kita harus paham betul bagaimana kita akan menggapai sukses dalam rencana kita. Jadi artinya sukses terhadap yang kita inginkan, terhadap yang kita impikan. Nah, kalau kita memiliki impian, kita memiliki cita-cita, harapan atau sesuatu yang ingin kita goalkan, maka diantaranya adalah memahami cara menggapainya atau menggapai suksesnya. Nah, bagaimana caranya itu? Ternyata mitra, saya
juga pernah belajar yang namanya hipnoterapi. Salah satu hal yang penting agar kita bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan adalah dengan memvisualisasikan, membayangkan. Jadi umpamanya saya kepengen menjadi orang yang sukses dalam berbisnis sehingga saya berbisnis A umpamanya, sehingga saya secara finansial akan sangat berkecukupan. Maka yang saya bayangkan adalah saya sudah punya bisnis A tersebut. Gitu. Bisnis apa yang bisnis A itu. Dan saya sudah merasakan betapa saya memiliki finansial yang cukup gitu. Ini akan direspon oleh bawah sadar seperti itu, tidak mengatakan akan, tapi visualisasikan sekarang ini. Seolah-olah kita sudah berhasil. Maka betul bahwa kalau kita mengatakan seperti itu dan berulang-ulang atau repetition, sehingga suatu saat akan menjadi kejadian beneran. Jadi visualisasikan bahwa saya sudah sukses. Saya sudah sukses terhadap keinginan saya, atau tadi saya katakan sukses terhadap A yang saya inginkan. Jadi jangan kita ini jangan terkadang ngawur gitu. Ingin menjadi orang sukses tapi tadi saya katakan tidak spesifik. Jadi hanya ingin jadi orang sukses gitu ya. Sangat sulit sekali menerimanya itu, dan merealisasikannya pun sangat sulit karena tidak ada spesifiknya atau spesifikasi atau batasan. Nah, memahami cara menggapai sukses itu kita akan bisa atau yakin dengan kesuksesan atas apa yang kita ingin gapai. Kalau kita memahami cara menggapai suksesnya, jadi akhirnya saya yakin saya sukses, saya yakin saya bisa. Maka yang paling utama adalah juga mengubah mindset, mengubah cara berpikir kita dari mungkin yang mengatakan, aduh kayaknya gagal nih, aduh saya nggak pengalaman, diganti dengan saya sukses, saya bisa, karena saya luar biasa. Jadi memang mengganti mindset, sehingga akhirnya nanti akan ketemu yang namanya ada kemungkinan ke depan. Percaya itu, saya percaya bahwa saya akan ada perubahan ke depan ini. Ada kemungkinan keberuntungan juga ke depan. Saya pasti akan beruntung nih ke depan ini dengan cara ini. Jadi mestinya mindset kita lah yang kemudian harus kita rubah, jangan menjadi orang yang kerdil gitu. Mindsetnya itu negatif ya. Kan kalau kita mindsetnya negatif terus ya tidak akan pernah mencapai hal yang positifnya. Saya sering mengajarkan jangan pernah mengatakan saya nggak bisa beli jam tangan itu terlalu mahal. Jangan pernah katakan seperti itu. Tapi katakan bahwa saya suatu saat bisa membeli. Atau saya akan membeli jam itu nih dalam waktu yang singkat. Jadi nanti ada open mind di sana, ada pikiran terbuka bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli jam yang kita inginkan itu. Ini kita penting untuk bisa seperti itu, memahami cara menggapai rencana atau memahami cara menggapai suksesnya rencana kita. Ya, itu pun menjadi satu pembelajaran kalau kita hari ini belajar bareng atau paling tidak mungkin kita baca-baca atau tanya-tanya orang yang sudah sukses hari ini, ya bisa jadi menjadi rujukan kita untuk menjadi sukses seperti mereka. Sukses terhadap satu hal ya, tentunya tidak sukses begitu aja tidak, tapi terhadap satu hal. Jadi dilimitkan, dispesifikkan sehingga kita bisa menerima, bahwa kita pun bisa menerima karena sudah spesifik. Tadi saya gambarkan menjadi orang yang sukses menjual tempe ya, atau yang lain juga boleh. Jadi tidak ada harus dibatasi apapun, karena sungguh bahwa kita ini luar biasa dan Anda memiliki cita-cita, memiliki angan-angan mungkin yang berbeda ya dengan kita. Dan jangan salah bahwa dengan memahami cara menggapai sukses itu kita juga punya optimisme yang tinggi. Optimis sukses. Optimis bisa mendapatkan. Wah, orang optimis itu segala-galanya. Karena orang pesimis itu ya orang yang kehilangan segala-galanya. Berarti kebalikannya, kalau orang optimis orang yang akan mendapatkan segala-galanya gitu. Maka latihlah optimis terus gitu. Jangan latih pesimis. Saya harus optimis terhadap apa yang saya lakukan dan saya optimis ini akan menghasilkan. Saya optimis saya akan dapat
yang saya inginkan. Ya, luar biasa mitra kalau begitu ya. Jadi tidak ke belakang, tidak aduh saya sih pesimis banget dengan ini. Karena saya nggak pengalaman nih. Aduh, saya takut sekali dengan PCC ini. Nah ini kalau sudah seperti itu, yang ada ya ketakutan, dan ketakutan itu akan menjadi nyata. Namun berbalik kalau kita hanya berani dan kita mengatakan bahwa saya akan berhasil, ya sama akan menjadi nyata pula. Gitu. Nah sekarang tinggal pilih mitra, mau yang mana gitu. Ya, jadi dalam hidup yang sangat singkat, kalau kita nggak menciptakan satu goal saja kan ya menjadi rugi lah. Ya, padahal kita ini luar biasa, kita ini pintar, kita ini hebat, maka kita bisa. Dan saya katakan saya bisa, saya mampu, saya luar biasa gitu ya. Nah ini memahami cara menggapai suksesnya rencana. Nah yang keenam, kita lihat lagi yang keenam agar terlihat ya. Nah, mengerjakan dengan prioritas, tadi sudah disinggung di awal. Kita buat tulisan mungkin sekian banyak, kemudian kita kerucutkan. Kita mulai main di prioritas ini. Mengerjakan dengan prioritas artinya kalau kita mengerjakan dengan prioritas berarti kita akan paham betul mana yang akan pertama-tama kita tuju. Nah itu ada, buat daftar di situ, daftar apa saja. Umpamanya kalau kita ingin menggapai sesuatu, katakan A, maka apa yang berkaitan dengan A kita tulis. Ya, karena mengerjakan kita itu berdasarkan prioritas gitu. Kemudian yang saya tulis itu nomor 1, berarti yang saya kerjakan pertama. Nomor 2 ya berarti nomor 2, nomor 3 ya nomor 3. Karena dengan mengerjakan prioritas ini kita akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Ya, di samping kita disiplin juga kita berpikir, oh ternyata saya harus mengerjakan runut, ya tidak boleh acak gitu dari awal sampai akhirnya nanti. Kalau mengerjakan prioritas juga kita tidak akan buang waktu. Ya, betul-betul kita justru akan memberikan tenggang waktu yang tepat. Ya, mengerjakan dengan prioritas itu memberikan waktu yang tepat. Ada tenggang waktu lah. Kenapa? Ini prioritas pertama. Dan saya harus selesai mengerjakan umpamanya sekian jam, sekian hari, sekian bulan. Maka diberikan tenggang waktu di situ. Jadi tidak kalau kita kerja dengan prioritas artinya kita akan betul-betul kita akan memulai dari sesuatu yang memang betul-betul harus di awal. Ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Ya, karena apa? Dengan prioritas itulah pada akhirnya kita tahu kriteria-kriteria yang urgent, kriteria yang mungkin ini bisa belakang, ini bisa di tengah gitu. Ini mengerjakan dengan prioritas. Jadi buatlah sebuah prioritas. Cara membuatnya mudah sekali. Kita tuliskan banyak sekali prioritas, kemudian kita kerucutkan. Mana yang paling urgent, yang paling penting. Jadi sayang kalau sebenarnya itu nggak ada prioritasnya. Bisa jadi yang harusnya di belakang jadi ke depan, yang seharusnya di tengah jadi ke belakang. Nah, akhirnya tidak maksimal. Nah, kemudian ketika kita punya prioritas juga kita akan satisfied. Kita akan sangat puas. Ya, karena apa? Kerja sesuai dengan apa yang kita prioritaskan. Lanjut yang ketujuh. Ini 8, 6. Kemudian yang ketujuh. Nah, memperbaiki kekurangan dengan segera. Ya, ini yang jelas banyak yang seperti ini. Kekurangan-kekurangan kita ini banyak. Jadi, namun terkadang untuk memperbaikinya malas. Atau mungkin mengatakan, ini nanti aja. Itu nanti saja. Padahal mestinya kita kan memperbaiki dengan segera. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang membuang 2M tadi? M pertama malas, yang kedua menunda. Jadi kalau
kalau ternyata ada kekurangan, kita harus segera memperbaikinya. Ya, tentunya mengidentifikasi kelemahan. Kita identifikasi dulu, kita pilah-pilah dulu kelemahan-kelemahan yang bakal timbul atau kelemahan-kelemahan yang timbul. Nah, dari situ kemudian kita akan memperbaiki dengan segera itu kelemahan-kelemahan tadi. Tapi kita juga tidak harus lupa dengan manfaat kelemahan itu. Kalau kita tahu manfaatnya, tentu akan bisa menjadi pembelajaran baru. Nah, kalau ke depan berarti kan tidak lagi harus membuat kesalahan yang sama atau membuat kesalahan yang lebih. Karena sudah apa? Sudah belajar dari kekurangan yang kita dapatkan. Jadi kekurangan itu bisa menjadi satu rujukan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu kalau kita paham ya. Karena kita tahu manfaatnya. Oh, ternyata kekurangan itu ada manfaatnya gitu. Ya, semua itu ada manfaatnya. Bukan hanya ketika kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi ketika kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan pun masih ada manfaatnya. Oleh karena itu, termasuk di antaranya adalah mampu menghadapi kekurangan kita dengan bijak. Nah, mampu menghadapi kekurangan kita dengan baik, gitu. Itu ada di dalamnya. Jadi mampu mengatasi kekurangan kita dengan baik, dengan bijak. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian kita mampu mengurainya, mampu mencari jalannya. Toh satu masalah ada 1000 jalan sebagai pemecahnya gitu. Jadi sebenarnya mah tidak sulit-sulit amat ya. Kalau masalahnya satu, jalannya ada 1000 kan pasti menjadi pemenangnya ya. Nah, ini penting bagi kita untuk memperbaiki kekurangan dengan segera. Jangan tunda-tunda lagi. Kemudian bangun segera kekuatannya. Jadi kalau kita sudah tahu kekurangannya ini, lalu kita bangun kekuatannya. Kalau kekurangannya satu, kita membangun 2 kekuatan, ya kan masih ada sisa 1 nih. Itu akhirnya kita berhasil nih. Jadi jangan ketika kita ada kekurangan lalu kita lari. Ketika ada kekurangan lalu kita lemes. Bahkan tak bertenaga. Bisa jadi kemudian mental pikirannya pun akan terpengaruh dengan kekurangan tadi sehingga tidak bisa apa-apa. Yang ada tadi 2M tadi. Malas dan menunda. Nah, kesempatan kita ketika kita ini mendapat kekurangan maka segera diperbaiki. Itu memperbaiki kekurangan dengan segera. Maka dengan itu yang terjadi adalah kita mampu menghalau yang namanya kekurangan itu. Kita mampu menghalau yang namanya masalah yang timbul. Nah, ini sudah satu kemenangan. Ini salah satu hal yang mestinya kita terus-terus ya, melakukan seperti itu. Nah, kita lihat yang ke-8. Ya. Mengembangkan rencana secara maksimal. Kan tadi sudah punya rencana, kemudian kita kembangkan secara maksimal. Jadi ternyata rencana pun harus dikembangkan. Jadi dia tidak didiamkan gitu ya, atau tidak berjalan seperti dahulu, seperti di awal. Kita akan berjalan yang berbeda gitu kan. Jadi menempuh jalan yang berbeda. Ini penting nih. Kalau dulu kan jalannya ke kanan, kita mencoba agak belok ke kiri. Ke kanan tapi mungkin belok sedikit ke kiri. Kemudian lurus lagi ke kanan lagi. Nah, karena apa? Dengan adanya mengembangkan rencana kita akan paham atau kita akan paling tidak mendeteksi risiko yang bakal muncul. Itu risiko yang mungkin timbul. Nah, ini dengan adanya mengembangkan rencana. Kita paham betul bagaimana kita ini mendeteksi risiko yang bakal terjadi. Nah, kalau kita mampu seperti itu, kan berarti bisa lebih hemat risikonya gitu ya, bisa lebih hemat kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, ini. Oleh karena itu dengan mengembangkan secara maksimal rencana kita, maka kita akan bisa mendeteksi hal-hal yang bakal terjadi itu tadi. Dan itu penting untuk kita, dan terkadang kita tidak pernah sampai ke situ, tidak pernah mengembangkan rencana secara maksimal. Jadi rencananya ya seperti itu udah
kemudian kita lakukan. Padahal rencana itu bisa berkembang kemana-mana dan luar biasanya kita mampu karena kita memang hebat. Itu ilustrasi yang paling nyata ketika mungkin kita hari ini berdagang, katakanlah buat durian, dan duriannya laku banyak, kemudian banyak pengunjungnya ke toko durian itu, ke toko durian kita. Nah bisa jadi kita berkembang ke buah yang lain, gitu kan. Nah ini caranya. Nanti berkembang terus dan berkembang terus ini. Jadi betul-betul kalau kita mau mengembangkan rencana secara maksimal, maka tidak ada hal yang dikhawatirkan. Dan tidak ada hal yang mungkin saja kan membuat kita lemah gitu. Karena apa? Ada semangat yang sangat luar biasa, ada spirit yang sangat tinggi. Dan ada sesuatu yang ingin kita unduh atau kita dapatkan dengan mengembangkan rencana secara maksimal. Jadi kalau kita punya usaha, kemudian kita punya target dari apa yang disebut dengan menyusun rencana, maka kita ketika mengembangkannya ya agar melampaui target tersebut. Ya tidak hanya seperti itu. Kita mencoba untuk lebih besar lagi dan yakin pada suatu saat akan sangat besar sekali. Dan bisa jadi tidak mungkin dijangkau oleh 1-2 orang yang mungkin dulu kita kenal gitu. Pasti akan dijangkau oleh orang banyak. Ini pentingnya mengembangkan rencana secara maksimal. Dan dalam mengembangkan rencana pun kita mesti minta masukan kepada orang lain. Karena bisa jadi ada hal-hal yang kita belum tahu, ada hal-hal yang mungkin saja ya akan mendukung tercapainya sebuah tujuan lebih cepat gitu. Karena kalau dulu kan ada istilah alun-alun asal kelakon itu. Sekarang sudah berganti. Cepat selamat. Kalau dulu kan alun-alun. Jadi pelan-pelan lah asal pelan-pelan asal bisa kita lalui. Kalau sekarang enggak. Kita sekarang ini cepat selamat. Ya, udah luar biasa. Kalau kita alun-alun lagi ya berarti sudah ketinggal. Kita inginnya cepat selamat. Dan di pengembangan rencana secara maksimal ini ada percaya dengan kemungkinan yang akan terjadi. Karena apa? Ketika kita mengembangkan kan pasti ada plus minusnya atau mungkin pasti ada lah yang namanya ketidakenakan gitu. Sehingga kita akan percaya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Namun saya yakin sekali ketika kita memiliki rencana atau membiasakan diri untuk mempunyai rencana, maka hasil kerjanya akan lebih baik. Dan bisa takjub lah dengan apa yang kita lihat. Kok jadi seperti ini? Kemarin saya mimpinya hanya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan ternyata ini banyak cerita-cerita seperti ini dari teman-teman yang sebelumnya tidak terpikirkan dahsyatnya sebuah kejadian, kemudian ternyata terjadi juga itu. Ini kenapa? Karena memang kita ini betul-betul luar biasa. Kita ini orang istimewa lah. Dan kita ini adalah orang yang derajatnya sangat tinggi. Sehingga apapun yang insya Allah diminta oleh kita kan menjadi kenyataan. Dan apapun yang kita pikirkan pun menjadi sebuah kenyataan. Tidak bohong lah, tidak sesuatu yang hanya cerita belakang. Ini pentingnya kita. Nah yang ke-9 mungkin ini yang terakhir dari 9M. Maka kita miliki yang ke-9 adalah mengevaluasi. Ya, betul sekali bahwa segala sesuatu harus dievaluasi. Tanpa evaluasi yang baik, tanpa sebuah evaluasi, yaitu ada celah mungkin saja menjadikan kita tidak memiliki keberhasilan yang sangat tinggi, menjadikan kita orang yang tidak maksimal dalam mendapatkan sesuatu atau supaya maksimal kita. Nah maka itu kita harus mengevaluasi diri, atau harus mengevaluasi usaha kita sendiri, atau mengevaluasi apapun yang saat ini sedang kita geluti. Dengan evaluasi tentu kita akan bisa mengamati kinerja kita. Apakah tahun ini saya kinerjanya lebih cepat atau lebih buruk gitu. Karena apa? Mengevaluasi. Dan biasanya siapa yang mengevaluasi? Ya, bukan dari kita kalau kita karyawan, atasan kita. Atau paling tidak kalau kita ingin tahu ya kita yang menilai. Tapi kejujuran itu diperlukan.
Nah, mengevaluasi diri ini bisa meningkatkan kinerja kita, bisa meningkatkan kemajuan kita. Kita bisa melihat ketika kita mengevaluasi diri kita. Kita bisa, artinya kita bisa mengetahui sejauh manakah kinerja kita, sejauh manakah capaian kita, itu kalau kita punya evaluasi. Kemudian juga kita bisa melihat kekurangan kelebihannya. Oh, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Jadi, kalau kita bisa melihat kekurangan, bisa melihat kelebihan, kan kita akan cepat sekali memperbaiki kekurangan kita. Kita akan cepat sekali merespon kekurangan-kekurangan yang mesti kita penuhi. Nah, rasanya dengan evaluasi inilah kita akan melihat keberhasilan kita itu sejauh mana. Dengan evaluasi inilah kita akan mengetahui, oh ternyata kinerja saya maksimalnya sampai di sini. Oh ternyata kinerja saya kurang bagus banget nih, kan gitu ya. Karena kita akan ketahuan kinerjanya, ketahuan hasilnya, dan ketahuan prosesnya ketika kita melewati prosesnya. Inilah pentingnya evaluasi. Jadi sangat penting mengevaluasi apapun yang kita kerjakan. Karena dengan evaluasi itulah kita akan bisa, oh ini harus digaspol nih, oh ini harus pelan-pelan nih. Oh, ini yang harus semestinya sudah kita nikmati. Itu dengan evaluasi. Kemudian dengan evaluasi pula kita akhirnya akan bisa menghalau suara-suara negatif dari luar. Kita akan bisa mengatakan positifnya terhadap suara negatif dari luar. Jadi kita akan menghalau dengan positifnya. Kemudian dengan evaluasi pula kita akan bisa merencanakan tindak lanjut ke depannya. Karena kan tadi kalau kita mengevaluasi kita tahu kelemahan, kekurangannya dan kelebihannya. Dan ketika kekurangan terjadi kan kita akan penuhi. Nah dengan itu maka kita akan merencanakan tindak lanjut dari kekurangan kita ini. Mau diapain nih kekurangan kita, kan itu ya. Nah inilah pentingnya kita memiliki sebuah evaluasi dalam menyusun rencana kerja. Nah, jadi jangan kita jangan menjadi orang yang tidak peduli gitu dengan rencana kerja. Hari ini betul-betul menjadikan satu ilmu yang mencerahkan kita sehingga kita akan memulai dengan segalanya dengan rencana yang matang, rencana yang baik. Karena betul bahwa salah satu sukses besar terhadap apa yang kita inginkan adalah ketika memiliki rencana. Jadi kalau mitra hari ini belum punya rencana, mesti mencoba membuat rencana dulu. Jadi rencana yang betul-betul akan menjadikan kita orang yang luar biasa lah gitu ya. Terbukti bahwa kita ini luar biasa. Terbukti bahwa kita mampu gitu. Nah kalau kita nggak punya rencana, kemudian kita tidak punya evaluasi, lalu di mana kemudian kita akan mengetahui batas kekurangannya, batas kelebihannya. Bahkan sesuatu yang bisa jadi yang belum kita pikirkan itu. Oh yang belum kita pikirkan ternyata ada. Nah di dalam evaluasi itu akan ketemu. Karena kan kita akan melihat secara keseluruhan kinerja kita, keberhasilan kita. Dan tadi ketidakberhasilan kita, kekurangan-kekurangan kita. Ini pentingnya kita memiliki evaluasi. Ya. Pentingnya kita membiasakan diri untuk mengevaluasi kinerja. Nah saya yakin kalau mitra mungkin seorang pekerja, mitra mungkin seorang yang ya katakanlah memiliki satu tekad bulat atas tujuan, berarti pasti akan memiliki yang namanya evaluasi gitu, yang namanya cek diri ya. Ini cek diri, jadi kita melihatnya
Dan dengan evaluasi ini juga kita akan bisa membandingkan kinerja kita ya. Jadi kalau kita bandingkan kan bukan kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri. Dengan evaluasi ini kita akhirnya, wah ternyata saya sangat banyak sekali kekurangannya, ayo kita kejar. Akhirnya mengejarnya. Tapi tanpa evaluasi kan kita nggak tahu di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Dan bahkan bisa jadi kalau tidak ada evaluasi, kita tidak pernah menilai gitu. Ya sudah, berjalan aja gitu. Nah, kalau kita kemudian maunya seperti itu, lalu target yang akan kita gapai bagaimana? Berarti nggak ada. Atau capaian yang akan kita ciptakan bagaimana? Berarti nggak ada ketika kita tidak punya sebuah evaluasi yang pada akhirnya akan merujuk keberhasilan atau ketidakberhasilan usaha kita. Nah ini mitra, jadi apa yang kita bahas ini bisa jadi kita ini justru tidak pernah mengerjakannya. Namun insya Allah kita ke depan, dari saat ini ke depan adalah orang-orang yang senang dengan menyusun rencana, kemudian akan melakukannya dengan baik dan akan menikmati keberhasilannya. Jadi kalau 9 hal tadi kita terapkan, niscaya kita yakin pada saatnya kita akan menjadi orang yang mapan segalanya. Dan itu sebenarnya impian kita semua, menjadi orang yang mapan, ya, termasuk dalam hal ibadahnya, ya, termasuk dalam hal bermuamalahnya atau beramalnya dan lain-lainnya. Sebab kalau kita tidak menjadi orang yang luar biasa, yang sukses, yang katakanlah mencapai target yang kita inginkan, ya berarti kita sudah mati dalam hidup. Itu jadi artinya kenapa kita tidak bisa memberikan manfaat jauh lebih dahsyat dibandingkan kita saat ini gitu ya. Karena pada akhirnya kita nggak melihat, nggak bisa mengevaluasi diri kita. Dan itu yang mungkin rata-rata orang kita ya di Indonesia ini mungkin sudah tidak lagi care terhadap hal-hal demikian. Padahal ini juga penting agar kedepannya itu paling tidak kita punya visi misi jelas dan kita sampai kepada visi misinya. Dan pada akhirnya akan kemanfaatan dari yang paling penting kepada khalayak yang semestinya tidak dibatasi. Ya, banyak sekali lah orang ini, dunia ini sangat luas sekali gitu ya. Nah ini adalah salah satu pembelajaran kita agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul nantinya memiliki satu tekad bulat, membiasakan membuat rencana untuk kerja kita. Ya. Kalau orang bilang kan dulu gini, aduh resolusi Anda itu apa nih di tahun 2021? Coba apa saja ya. Mestinya kalau orang yang baik akan tuliskan dulu tuh. Kemudian tadi ciptakan yang namanya first thing first. Setelah kita menuliskan kemudian ada yang lebih awal, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah itu. Pasti ada seperti itu. Nah ini kalau ini berjalan saja, wow jempol gitu. Gitu. Yang miris kan kalau kita tidak punya rencana sama sekali. Jadi hidupnya sama aja dengan binatang yang lain ya, yang hanya mencari makan, kemudian ya kenyang pulang ya. Besok nyari lagi. Kalau seperti itu sepertinya kurang bijak. Mestinya kita ini berpikir jauh ke depan bahwa saya harus mendapatkan sesuatu yang mungkin saja sebulan ke depan saya tidak harus sibuk mencari uang ya, tidak sibuk hari ini gitu. Mestinya seperti itu. Jadi punya target lah ke depannya itu. Tapi kalau nggak punya target, ya kayak burung aja. Burung itu hanya masuk kandang kalau sudah kenyang, tidur, pagi mencari lagi. Kenyang, datang lagi begitu. Nah kan pertanyaannya kemudian, kalau kita sakit, baru mengeluh, baru mengatakan saya nggak punya, baru kemudian mencari jalan agar berobatnya tidak bayar, gitu kan? Nah ini yang salah langkah bagi kita semua. Mestinya kita tidak seperti itu. Kita ingin bahwa kita ini orang-orang yang segalanya direncanakan dengan baik dan segalanya itu menjadi
sumber di mana kita akan berpijak. Dan salah satunya adalah ketika kita memiliki atau kita mengembangkan rencana atau kita mengevaluasi rencana kita, ya. Kita akan tahu persis tadi seharusnya saya 12 jam nih keliling balai kota setiap hari, sehingga target saya ingin mengecilkan perut saya bisa terlaksana kan gitu. Ini jadi ada targetnya. Kemudian dengan evaluasi itulah sehingga kita bisa melihat hasil yang saat ini kita dapatkan atau hasil yang sebentar lagi akan keluar nih dari kerja keras kita kan gitu. Ini penting mitra untuk menjadikan diri kita orang yang membiasakan diri atau melatih diri untuk memiliki schedule atau memiliki rancangan kerja ya, yang kemudian besoknya diimplementasikan bersama dengan teman-teman atau mungkin sendiri. Dan saya yakin sekali pasti beda hasilnya dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya rencana ya. Kalau orang yang tidak punya rencana kan ya seada-adanya lah, mau kemana itu bebas, betul bebas. Tapi kalau kemudian seperti itu kan termasuk rugi, karena tidak ada yang dibawa ya, tidak ada yang diberikan, bahkan cenderung lebih parasit ya, mengambil keuntungan dari orang lain kan. Ini satu hal yang tidak pas untuk kita lah. Dan hari ini kita belajar adalah supaya kita tidak menjadi orang yang ya katakanlah parasit, katakanlah seperti itu. Namun sebaliknya kita orang yang memberikan manfaat lebih kepada orang lain. Nah, ini salah satunya. Mitra yang dimuliakan Allah, kita akan melihat lagi ke depan dari 1 sampai ke 9 sehingga tidak akan keliru. Sebagai kesimpulan akhir kita adalah kita akan melihat membiasakan menyusun rencana kerja dengan 9M. Nah, yang satunya adalah ini kedua, yang satunya adalah merencanakan kegiatan. Jadi ini harus dibiasakan untuk merencanakan kegiatan. Apapun kegiatannya kita rencanakan aja. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal, juga menjadi satu kebutuhan bagi kita ya. M yang kedua, setelah merencanakan kegiatan kita kemudian membuat jadwal. Dan yang ketiga kita lihat menentukan tujuan. Kita akan menentukan tujuan. Mau kemana sih gitu? Saya akan berhenti di mana sih? Jadi tidak seenak-enak, tapi saya punya tujuan. Nah, yang keempatnya adalah menentukan peran. Ya, tadi ada peran individu, peran teamwork, peran marketingnya, peran manajerial, peran office-nya dan sebagainya. Jadi menentukan peran lah untuk sebuah kesuksesan kita. Dan yang kelima adalah memahami cara menggapai suksesnya rencana itu. Tadi kan kita udah punya rencana, kita punya tujuan, lalu terus kemudian bagaimana cara menggapainya gitu. Jadi kita akan menggapai suksesnya rencana kita. Jadi tidak dibiarkan begitu saja kita semai lah. Nah, ini penting sekali. Yang keenam, mengerjakan dengan prioritas. Ya kan paham ya. Tadi kita tulis banyak-banyak, kemudian kita prioritaskan. Yang mana yang kita dahulukan, yang nomor 2, yang nomor 3, dan seterusnya. Maka ketika kita memiliki atau mengerjakan dengan prioritas, hasilnya pasti akan maksimal. Dan inilah yang nantinya kita bilang produktivitas kinerja kita sangat kelihatan kan gitu ya. Yang ketujuh adalah memperbaiki kekurangan dengan segera. Tadi saya katakan buang 2M, itu malas dan menunda. Tidak ada lagi dalam tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita malas dan menunda. Atau menunda dan malas itu udah habis, kita buang saja. Saya nggak mau lagi menjadi orang yang malas, menjadi orang yang menunda pekerjaan. Saya akan memperbaiki kekurangan saya saat ini. Dan saya akan terus melihat agar tidak kurang dan tidak kurang terus gitu ya. Yang ada adalah agar cukup atau mungkin lebih sehingga kemanfaatannya akan lebih baik lagi. Yang kedelapan, mengembangkan rencana secara maksimal. Tentu kita punya rencana akan kita implementasikan dalam kehidupan kita dan nanti kita akan mengembangkan yang kita rencanakan itu.
Jadi tidak hanya rencana, tertulis rencana, namun kita kembangkan, kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian kita di sana juga sudah diajarkan bagaimana cara membangun network atau networking. Karena salah satu unsur yang saat ini sangat dibutuhkan adalah masyarakat luas yang banyak yang bergabung dengan kita, yaitu kita membangun networking. Jadi buat net terus, netnya nggak habis-habis. Sedunia ada semua. Wah, luar biasa nih. Dan yang ke-9, yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi ini sebuah perenungan, kontemplasi, evaluasi itu apapun pekerjaannya kalau dievaluasi hasilnya akan semakin kentara, semakin terlihat dan akan semakin menjadikan kita cerdas. Karena kita akan paham, oh kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Oh ini ternyata ketika saya memahami dengan adanya evaluasi, maka saya menjadi orang yang jiwa yang tenang gitu. Karena apa? Karena saya paham dengan evaluasi itu. Dan dengan evaluasi ini kita bisa menaikkan ranking kinerja kita secara maksimal. Ya. Dengan evaluasi itu kita akan maksimal banget lah. Karena kita mengevaluasi, oh ternyata ada kekurangan-kekurangan di sini. Dan pada saat itu kita akan berikan kekurangan itu kelebihannya. Nah ini mengevaluasi. Mitra, kira-kira demikian. Kita sudah sama-sama bergabung dan bersharing. Semoga manfaat. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Masih temanya adalah sekitar kehidupan kita sehari-hari. Semoga QLM tetap mengudara sampai kapanpun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.